staf IT saya, Pak Imam, dan juga ada Jeremy ini yang bagian marketplace-nya, Pak Yoga. Kepala Oke, divisi marketplace lah, gitu. oke, sip. Sama ada Mbak Kristi ya di sini dari B1 ya. Ya, Ya, hai betul. Pak Yoga, hai Pak Robin, hai Halo, Pak Beri. Mbak Kristi. Halo Mbak Kristi. Halo. Oke, kalau gitu Halo. udah bisa kita mulai ya. Pak Bari, sebelum saya mulai, saya mau coba kulik dulu ya sedikit informasi tentang dari bisnis Gadget Mart itu sendiri. Kalau boleh tahu saat ini sudah punya atau sudah berjualan di marketplace apa aja Pak saat ini? Kalau saat ini kita sudah punya marketplace ya Pak ya. Jadi kita ada di Shopee, ada di TikTok, ada di Blibli, ada di Tokped juga gitu. Oke. Dan kondisi kita saat ini di awal itu kita menggunakan yang namanya Genie Oke. aplikasinya Pak. Nah Oke. kemudian karena ada beberapa trouble, terutama nilai-nilai yang menurut kita itu memang terbukti tidak valid nilai sebuah orderannya ketika udah dipotongkan dengan biaya admin, biaya asuransi dan lain-lain lah gitu. Kita nggak Oke. mendapatkan angka valid gitu. Nah, Oke. kemudian kita bergantilah ke for stock nih Pak. Nah, kemudian kita juga meminta bantuan dari B1 untuk integration ke SIP-nya, Pak. Begitu. Oke. Nah, singkat cerita sih sampai di situ. Cuma di sini kita belum menggunakan yang namanya fitur WMS-nya, Pak. Oke. Nah, Oke. kemudian kita lihat-lihat Jubei cukup komplit ya Pak ya. Jadi ada mulai web store-nya gitu ya, ada WMS-nya juga gitu. Nah, mungkin kita ingin tahu lebih dalam Boleh. Jubei ini apakah benefitnya memang lebih baik daripada for stock. Fokus konsentrasi kita di situ sih Pak. Oke. Gitu. Dan kebetulan juga di for stock sampai yang terakhir kita menggunakan for stock itu memang untuk fitur serial number itu memang belum ada, terutama untuk di fitur OMS-nya Pak. Oke. Gitu. Nah mungkin ya siapa tahu Jube memang lebih oke ya kita akan memikirkan apakah kita akan berganti ke for stock atau berganti ke Jube atau tetap di for stock seperti itu sih Pak. Oke. Baik. SAP-nya pakai yang versi apa Pak kalau boleh tahu? SAP B1 yang HANA Pak. HANA ya. Ya. Oke, kalau gitu, sip, udah cukup lengkap nih Pak. Berarti tadi saya sedikit balik ke marketplace. Berarti di masing-masing platform tadi itu satu toko semua atau ada yang lebih dari satu Pak tokonya? Karena cabang kita ada lebih sekitar 26-an cabang, 26 atau 28 gitu ya. Jadi di awal itu kita memang setiap cabang itu memiliki akun masing-masing. Nah, tetapi kita juga ada akun officialnya. Jadi yang di mana si customer ini bisa memilih lokasi terdekat ya untuk pengiriman barangnya. Jadi menggunakan multi warehouse itu, Pak. Oke. Gitu. Baik. Berarti sorry Pak. Berarti saya koreksi, saya coba tanyakan kembali ya Pak. Berarti ada satu toko official ini yang dikelola oleh tim pusat, di mana toko ini itu sudah pakai fitur multi origin dari marketplace, benar ya Pak ya? Betul. Di semua platform sudah bisa multi origin ini Pak? Mungkin yang lebih bisa menjawab si Pak Jeremy ya, tapi yang setahu saya itu di Shopee dan di TikTok itu sudah bisa menggunakan yang namanya filter multi warehouse ya. Multi warehouse. Ya. Benar, Pak Jeremy? Betul. Betul ya, berarti di Baru dua ya, J. Ya, Shopee, TikTok. Sorry, saya nambahin sedikit ya. Kita juga ada ini ya, Jeremy. Maksudnya kan ada kayak Vivo Store, Vivo Official gitu ya. Ya. Jadi maksudnya ya kita punya yang toko yang benar-benar beda juga gitu. Tapi masih satu perusahaan gitu. Jadi ada pakai multi warehouse, tapi juga ada pakai memang benar-benar multi account juga gitu.
Oke, ya. Kebayang nih Pak. Oke, Jadi memang sip. ada atas nama Gadget Mart, ada atas nama juga Vivo Official Store gitu ya. Oke, yang menariknya tadi di bagian toko cabang Pak. Jadi kan tadi masing-masing cabang itu punya toko. Apakah toko online di masing-masing cabang ini dikelola sendiri oleh si toko tersebut atau dikelola dari pusat Pak untuk tokonya? Untuk sekarang masih dikelola perusahaan sih. Oleh pusat ya? Oh, Oke. ya pusat. Oke, berarti posisinya tim gudang itu cuman proses pesanannya aja ketika ada pesanan gitu ya? Betul, betul. Oke, siap. Saya coba catat dulu nih Pak. Toko online cabang tetap dikelola. Jadi Oke. toko online, sorry saya verifikasi. Yang toko online cabang sekarang emang masih aktif ya? Bukannya kita udah pakai multi warehouse gitu ya, multi gudang gitu? Iya, masih maksudnya kalau diaktifin bisa kok, cuman sekarang kan fokusnya di multi gudang. Jadi ada dua. Kita sekarang jalannya itu ada untuk Shopee ada 3 di Shopee Mall Gadget Mart sendiri, terus Shopee Star yang multi Ya. warehouse, sama yang Vivo Store. Nah, nanti mungkin akan tambahan lagi dari Aoki ya, karena kita pengen bikin Aoki authorized vending machine. Oke. Oke, berarti yang cabang-cabang itu sebenarnya akunnya satu tapi multi warehouse ya, yang kita aktif sekarang ya? Ya, betul, betul kok. Oke. Oke. Ya. Oke. Siap. Oke, kalau gitu. Sip, berarti sekarang most likely problem yang sering terjadi itu adalah di pada fitur for stock yang mungkin masih dinilai masih ada yang lebih baik gitu ya. That's why akhirnya coba explore soal Jubilio ya. Berarti ya Pak Bari ya. Benar Selain Pak. itu Pak Bari, apakah ada trouble yang bisa diceritakan? Hopefully nanti kita bisa solving juga dari sisi Jubilio. Selain hal itu. Trouble utama mungkin kalau di Forstock ada beberapa poin data itu yang di API-nya belum cover ya Pak ya. Oke. Jadi menyebabkan integration kita ya harus ada beberapa setup data itu, master datanya harus secara manual gitu. Oke, seperti apa Itu Pak? Mungkin salah satunya. salah satunya kemarin itu di angka VAT. PAT. VAT-nya, Oke. pajaknya itu Pak. Jadi Ya. di sebuah orderan itu kan sebenarnya di setiap item itu kan harusnya ada pastinya ada field untuk berapa sih nilai VAT-nya gitu ya. Kalau secara strukturnya dia memang ada pasti. Cuma ketika timnya B1 itu mau narik data itu API-nya nggak Nggak ada, nyediain nggak ya. mengakomodir. Itu kalau nggak salah ya, mungkin bisa dibantu Pak Yosep ya, yang dari timnya B1 gitu, atau Oke. Bu Kristi. Oke. Pak Yosep kayaknya belum ada suaranya nih Pak Yosep. Nah itu Pak Yosep mungkin lagi sibuk juga kali ya. Oke, itu oke, nggak apa-apa kalau gitu. Sebelumnya, oh ya, gimana Pak Yosep? Udah ada suara? Udah ada Pak Yosep. Sudah ada suara Pak Yosep. Nah ini masternya nih Pak. Waduh. Siap. Iya benar Pak Yoga yang disampaikan Pak Beri tadi. Oke, kalau gitu. Pak Robin, Pak Bari, dan tim semua mohon izin ya. Mungkin untuk meeting kita kali ini, karena memang dari tim API kami itu belum bisa join, jadi mohon izin untuk sesi meeting pertama ini kita lebih kepada ngebahas produk and features dari Jubilio ya. Next-nya, untuk pembahasan lebih lanjut terkait API, integration, dan teknis, mungkin kita bisa set second meeting yang fokus memang kita ngebedah dari dokumentasi API-nya kami. Dan sebelum nanti meeting kedua itu dilakukan, saya akan coba share dokumentasi API kami, supaya nanti dari tim B1 juga bisa kulik dulu dan coba listing pertanyaan mungkin yang nanti bisa ditanyakan saat meeting teknis API itu. Gitu ya. Nah, kalau gitu saya udah cukup banyak nih mengenal dari sisi Gadget Mart. Mungkin saya coba share screen dulu ya, dan saya akan masuk ke penjelasan dari sisi Jubilio itu seperti apa. Salah satu tokonya benar yang ini ya, Pak Bari ya? Iya benar Pak. Oke.
Kalau dari penjelasan Pak Jeremy tadi, artinya toko ini yang sudah menggunakan multi warehouse ya, yang star seller ya. Ya, betul. Oke, kalau gitu. Pertama yang ingin saya sampaikan, Pak Bari adalah di Jubilio itu sistem kami sudah open API ya. Artinya kita juga sudah bisa terintegrasi dengan sistem manapun as long as sistem itu juga sudah open API-nya. Untuk SAP sendiri kami sudah memiliki beberapa pengalaman juga ya, salah satunya SAP HANA juga itu sudah dapat terintegrasi. Udah pernah ada case yang integrasi sama kita. Sudah pernah ada pengalaman kita berintegrasi sama SAP. Selain SAP juga kita juga sudah sering sama Odoo ya, sama NetSuite untuk integrasi API. Gitu ya. Jadi nanti ke depan saya bisa sampaikan supportnya akan kami berikan selama proses API integration tersebut. Gitu ya. Lalu ini adalah tampilan dari sistem kami ya, Pak Bari dan tim. Di sini kalau saya sedang menampilkan dashboard dari Jubilio, di mana di dashboard ini itu menampilkan mulai dari omset, diskon yang sudah kita berikan, retur yang terjadi, penjualan bersih, HPP per produk, dan juga gross profit. Ya, jadi dashboard ini menampilkan atas pesanan-pesanan yang sudah diproses di dalam Jubilio. Lalu kemudian terkait poin integrasi, kenapa tadi saya coba tanya ini, ada berapa toko sih gitu ya? Karena kalau di Jubilio itu udah kita nggak batasin kok jumlah tokonya. Artinya kalau nanti mau aktifin lagi toko-toko cabangnya, mau diintegrasikan ke Jubilio, boleh-boleh aja ya. Kalau dilihat di sini Shopee, saya udah integrasikan sekitar 30 toko Pak. Ya, Tokopedia ada 9, Lazada ada 33. Blibli itu ada 9. Begitupun juga dengan TikTok Shop ada 14 toko. Gitu. Kemudian terkait web store, Pak Bari, saat ini Gadget Mart sendiri udah punya website kah Pak penjualan? Atau baru coba mulai untuk pelan-pelan beralih ke website? Belum punya, tapi kita konsennya ke depannya mau punya gitu Pak. Oke, nice Pak. Karena memang di marketplace makin lama makin mencekik ya. Benar, Pak Bari, benar Pak. Hampir mati udah Pak. Sekarang. Oke, kalau untuk opsi website sendiri, kita sebenarnya ada beberapa platform yang sudah terintegrasi Pak sama kita. Yaitu ada WooCommerce, Shopify, Shopline, Glogo, dan juga ada produk kami sendiri namanya Jubilio Store Pak. Ya. Jadi kalau Jubilio Store ini nanti sudah include ketika nanti Bapak subscribe Jubilio, itu sudah bisa langsung digunakan di Jubilio Store ini. Dan Jubilio Store kami ini juga sudah mendukung konsep multi warehouse dan juga sudah mendukung konsep BOPIS Pak. Kalau Bapak pernah dengar dulu, zaman-zaman Tokopedia COVID gitu ya, ada yang namanya istilahnya BOPIS Pak, buy online pick up in store. Ya. Di Jubilio Store ini kami sudah mengakomodir itu. Jadi kalau seandainya pembeli check out di website, dia bisa pilih tuh Pak, barangnya mau dikirim dari gudang terdekat atau mau diambil ke toko. Seperti itu. Ya, itulah Jubilio Store. Oke. Sip, selanjutnya saya masuk ke fitur katalog. Ya, seperti Bapak udah punya pengalaman ya di sini dan juga di Forstock, sudah pasti kode SKU-nya saya rasa udah seragam nih Pak, masing-masing platform. Ya, di Jubilio pun juga sama, kode SKU menjadi indikator paling mandatori untuk kita seragamkan terlebih dahulu sebelum kita menggunakan Jubilio. Gitu ya. Perbedaannya adalah dari segi tata kelola produk. Yang paling Bapak kelihatan pertama pasti dari segi tampilan dulu nih, UI UX gitu ya. Jadi kalau di Jubilio nanti, sebelum tim Gadget Mart menggunakan Jubilio, akan ada terlebih dahulu namanya proses onboarding atau proses persiapan. Di mana di proses persiapan itu akan ada tim dari kami yang akan memandu step by step untuk proses migrasi dari sistem sebelumnya yaitu Forstock ke dalam Jubilio. Termasuk kita akan bantu tarik produk yang sudah ada dari setiap marketplace. Jadi nantinya Bapak nggak perlu input manual lagi nih Pak ke Jubilio. Kita tinggal tarik dari produk-produk yang ada di semua toko, kita tarik masuk ke Jubilio-nya dan muncul juga di katalog seperti ini. Gitu. Kalau dia sudah terkoneksi atas kode SKU yang sudah seragam tadi, dia akan muncul kayak gini Pak, tampil di berapa channel di produk itu. Gitu ya. Artinya SKU-nya udah seragam di ketiga channel penjualan tersebut. Kalau yang Luwak White Coffee contohnya dia tampil di 11 toko dan lainnya.
Karena tadi kan ada dibilang ada toko Aoki nih, ada toko Vivo gitu ya. Berarti ada toko yang mix SKU, ada yang dia satu brand SKU gitu ya. Nah, itu nanti akan kelihatan dari tampil di channel berapa dan tampil di channel apa aja nantinya gitu. Kemudian untuk proses upload produk itu juga cukup dilakukan dari Jubileo, Pak. Saya belum tahu nih, kalau di Forstock dan Genie kemarin upload produknya dari mana nih, Pak? Dari seller center atau dari omnichannel ya, Pak? Itu bisa dari omnichannel ya, iya. ya, betul. Oke. Nice. Jadi kalau di Jubileo juga sama. Kita bisa upload produknya langsung dari Jubileo. Mungkin terakhir saya update di Genie itu belum ada fitur ini, Pak. Yaitu ketika kita mengupload produk di Jubileo, kita bisa mapping atribut apa yang harus dilengkapi, Pak, sebelum kita melakukan upload produk di setiap platform. Jadi di Jubileo itu sudah bantu mapping. Misalkan di kategori ini, misalkan kita butuh melengkapi atribut apa aja, Pak, di setiap platform. Contoh kalau saya di sini pilih kategori Bluetooth headset, atribut yang harus dilengkapi itu adalah di Lazada mintanya periode garansi dan juga tipe garansi. Kalau di Shopee dia mintanya jenis garansi, Pak, dan juga masa dari garansi gitu ya. Nah, atribut inilah yang sudah kita mapping di setiap platform sehingga ketika tim mau upload produk itu cukup lengkapi satu kali di Jubileo. Termasuk harga jual. Kalau tadi korelasinya kepada perpajakan gitu ya. By the way di Jubileo itu sebenarnya sudah ada fitur akuntingnya, Pak, sebenarnya. Gitu ya, tapi saya rasa mungkin Bapak tidak akan menggunakan ini karena sudah pakai SAP gitu ya. Sehingga di Jubileo nanti setiap SKU produk kita bisa mapping produk itu nanti akan dikenakan pajak apa, Pak, di sini. Ya, kita bisa pilih nih pajaknya, entah itu PPN dan lain-lainnya. Seperti itu. Dan juga ya gambar produk simpelnya. Kemudian kita simpan, dan kalau kita ingin upload produk itu ke marketplace ya simply kita tinggal klik upload channel dan kita tinggal checklist mau uploadnya di mana. Kita bisa checklist semua atau kita bisa checklist per marketplace. Jika setiap marketplace kan biasa tampilannya beda nih, Pak ya. Gambarnya, harganya, deskripsinya, tentunya itu juga masih bisa dibedakan dari sini, edit atributnya. Jadi sebelum kita upload, kita bedain dulu nih dari sisi gambar, judul, deskripsi, dan lain-lain. Seperti itu. Ya, itu simple dari upload produk. Next, untuk soal harga, tentunya di Jubileo juga bisa setup harga, Pak. Jadi perubahan harga yang terjadi dari online, nantinya Bapak bisa setup melalui Jubileo. Ya, Bapak bisa ubah harga setiap SKU di setiap platform masing-masing beda, boleh, tidak ada masalah. Gitu ya. Ini juga bisa dengan cara import, atau ada juga klien saya yang dia mendevelop sistem internalnya sehingga dia set harga dari sistem internal, Pak. Di-push dengan API integration nanti. Itu juga bisa. Benar, ya. Pak. Oke, udah ngelakuin itu ya berarti ya, Pak ya, sekarang ya di Biwan ya. Kalau ini sambil motong langsung ya, Pak ya. Ya, itu Bapak. Untuk item dan harga kita memang langsung dari API sih, Pak. Oke. Yap. Oke, berarti udah possible ya, Pak ya, Jubileo. Iya, Pak. Ya, itu kurang lebih kalau dari katalog mungkin tidak terlalu banyak perbedaan ya, Pak ya, karena fungsinya lebih kepada itu aja gitu ya. Lanjut ke persediaan. Yang ini tadi menjadi pain point sebenarnya dari sendiri. Pertama, di Jubileo, apakah serial number bisa di-cover? Jawabannya yes, bisa, Pak. Ya. Kalau Bapak lihat di sini kita bisa mendata persediaan berdasarkan serial number tersebut. Gitu. Kemudian apa yang terjadi terkait stok kita, kapan barangnya masuk, kapan barangnya keluar, keluarnya nanti atas nomor serial yang berapa, itu dapat tercatat di sistem, Pak. Ya, kita bisa lihat dari kronologinya nanti barang yang masuk dan keluar tadi, ya, dan juga dari sisi pergerakan barang di sini. Saya rasa ini akan di-maintaining dari SAP ya. Atau SAP sudah ada WMS-nya, Pak, sekarang? Yang Bapak pakai? SAP sudah, maksudnya gimana, Pak? Di SAP? Di SAP-nya sudah Bapak gunakan fitur WMS-nya atau belum saat ini? Kalau di SIP-nya pasti menggunakan, Pak, dan menggunakan serial number juga. Oh, oke. Nice. Berarti nanti kita tinggal koneksikan modul dari WMS-nya SAP ke Jubileo-nya ya, Pak ya? Iya, betul. Oke. Kalau di SAP sendiri, untuk WMS-nya ini apakah digunakan untuk online-nya juga, Pak? Maksud saya adalah salah satunya
fungsi dari WMS Jubelio itu kita bisa lakukan QC, Pak. QC untuk mencocokkan antara pesanan dan barang yang diproses. Dengan cara scan barcode. Kalau di SIP itu tergantung tipe transaksinya ya Pak ya. Proses bisnis mengenai apakah penjualan offline yang secara langsung atau penjualan offline ke outlet gitu. Kalau kita penjualan ke outlet itu maka ada proses QC yang lebih panjang gitu Pak. Oke. Ada ya semacam pick and pack ya Pak ya, kita sebutnya ada pick and pack. Sedangkan kalau offline yang langsung ke user itu kita tetap ada proses pengecekan tapi lebih simpel Pak, karena kasir langsung scan emailnya, produknya tercetak memang di AR, terus di hadapan si konsumen juga, konsumen memastikan kembali produknya udah. Sesimpel itu aja Pak. Oke. Sorry, nambahin sedikit. Ya, jadi memang kalau kayak di SAP ya, setahu saya ya, memang sudah ada kayak semacam bin location, kemudian pick and pack gitu. Ya, ada fitur WMS-nya lah gitu. Cuman kalau kita sekarang sebenarnya nggak dipakai sih. Oke. Gitu loh, karena memang user SAP ini kan harganya nggak murah ya gitu loh. Benar, Gitu. benar. Nah, jadi makanya memang apa namanya, kita ini sebenarnya lagi nyari apa sih namanya, ya aplikasi ya, software yang memang bisa ada sekalian WMS-nya juga gitu. Jadi di SAP itu kalau memungkinkan ya udah kita paling buat accounting-nya aja gitu, untuk di depannya, di gudang, di operasionalnya, bahkan mungkin sampai ke POS-nya pun bisa jadi pakai pihak ketiga gitu. Makanya ini mau lihat-lihat juga gitu, seperti apa, sedalam apa bisa mendukung operasional kita sih, seperti itu. Ya, menarik Pak. Actually memang konsep seperti itu sudah ada sih Pak, yang terjadi di klien kita yang menggunakan API integration ya Pak ya. Jadi emang murni internal sistem mereka itu hanya untuk mencatatkan akunting dari penjualan gitu ya. Bisa dibilang tadi Bapak ingin mencari opsi paling masuk akal lah Pak ya, dengan harga yang cukup mahal gitu ya. Di Jubelio itu kita juga sudah memiliki fitur bin location Pak sebenarnya. Jadi nantinya di warehouse kita itu bisa mapping layout gudangnya Pak. Ya. Tapi layout di gudang kita ini lebih kepada rak Pak nantinya. Gudang kita itu ada berapa lantai, ada berapa baris, ada berapa kolom, ada berapa rak. Sehingga pendataan dari setiap stok di setiap rak itu akan tercatat sampai ke level paling kecil Pak di rak. Gitu ya. Nah, ketika ada orderan masuk di sistem Jubelio, dia sudah akan membooking orderan dari rak tersebut, Pak. Jadi barangnya itu ada di mana, sistem udah baca. Sehingga ketika tim mau proses barangnya, kita akan infoin, Pak, letak barangnya itu ada di mana. Gitu ya. Ketika ada order masuk, orderannya itu masuk di penjualan, di bagian siap proses, kita cukup proses pesanannya dari sini. Kita klik all proses pesanan, dia akan masuk di gudang. Nah, disinilah tadi saya bilang, untuk memproses pesanan itu kita bisa gunakan yang namanya picking, proses picking dengan pick list. Ya. Ketika pick list ini dicetak, ya konsep picker ngambil barang ini di Jubelio sebenarnya bisa dilakukan dengan dua cara, Pak. Pertama, kita bisa gunakan cara jadul, kita cetak pick listnya di kertas, tim ngider keliling gudang ngambil barang lihat kertas. Atau yang kedua, cara yang lebih digital, bahwa pick list ini kita bisa kirimkan dengan aplikasi, Pak. Jadi mungkin kalau Bapak pernah lihat operasi gudang yang pakai PDA, PDT, saya rasa Gadgetmart pakai juga gitu ya. Kita udah sediain aplikasinya by mobile, nama aplikasinya itu Jubelio WMS Pak, yang sudah tersedia di Play Store, di Android. Gitu ya. Sehingga proses tim keliling dan ngambil barang di gudang, itu dia bisa manfaatkan handphone mereka masing-masing Pak. Jadi bisa dengan scan by kamera handphone. Atau kalau dari Pak Robin, willing untuk invest dengan budget lebih tinggi, boleh banget kalau mau beli alat PDT. Atau sudah punya, kita tinggal pakai. Gitu ya, tentunya secara durability ini jauh lebih baik ya dibandingkan handphone. Seperti itu. Nah, proses picker ini tadi, dia akan meng-create suatu pick list yang kurang lebih tampilannya seperti ini Pak, kalau dicetak. Nah, seperti ini.
Jadi sudah ada list barang apa saja, rekomendasi ngambil barangnya di mana, jumlahnya berapa banyak di setiap SKU-nya. Metode pengambilan ini di Jubelio ini ada beberapa pilihan yang bisa disesuaikan dengan tim dari Gadgetmart. Sebagai contoh, Pak, ada klien yang ngambil barangnya dia lihat resi satu-satu gitu ya. Ada juga metode ngambil barang yang dia berdasarkan zona, Pak. Jadi dia proses dulu yang rak A, kemudian pindah ke rak B, pindah ke rak C. Ada juga yang berdasarkan SKU. Nah, kalau SKU itu susunannya yang kayak Bapak lihat di layar nih, Pak. Jadi dia pentokin misalkan SKU A ada di 10 pesanan, totalnya 100 piece misalnya. Dia selesai dulu ambil barang ya SKU A. Beres SKU A baru dia pindah ke SKU B. Nah, metode-metode inilah yang nanti bisa Bapak terapkan. Goals-nya apa? Efisiensi, Pak. Untuk mempercepat proses kita atas barang itu. Karena kan pembeli nggak mau tahu ya Pak ya, kadang dia order hari ini maunya nyampainya hari ini Pak. Nah, dengan cara inilah kita bisa mengefisiensikan hal tersebut. Gitu ya. Nah, picking list ini tadi kita bisa cetak seperti saya bilang, dan juga picking list ini kita bisa set secara otomatis Pak. Jadi let's say ini kita dalam satu hari ada 200 pesanan. Ya, 200 pesanan ini kita bisa bulking menjadi satu picking list, yang mana picking listnya indikatornya kita bisa atur berdasarkan apa. Contoh seperti yang tadi saya bilang, oh ketika ada orderan masuk, saya ingin terlebih dahulu memproses pesanan yang instan. Kita bikin satu gelombang namanya Pak. Di Jubelio ini namanya fitur wave picking. Ya, kita atur indikator pertama instan. Kemudian next indikator kedua, instan sudah selesai kita proses, kita biasanya lanjut proses ke SKU single. Kita proses pesanan yang isinya cuma satu jenis SKU. Gitu ya. Dan dari satu jenis SKU ini, kita ingin proses nanti berdasarkan apa? Misalkan berdasarkan zona. Kita proses yang rak A, rak B, rak C. Kurang lebih seperti itu. Ya. Gitu. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanya dulu nggak, Pak? Sebelum saya lanjut. Pak Yoga, oh ya silakan Bos. Mau tahu ini sih, maksudnya ini kan proses pengambilan barang. Kalau proses kayak model apa sih namanya pembelian, penempatan barang gitu loh. Kemudian pada saat misalnya transfer barang ke gudang antar gudang gitu, itu ada juga ya harusnya. Oke, yes, itu ada Pak. Itu ada. Oke, mungkin pertanyaan Pak Robin dulu ya. Di Jubelio itu ada fitur namanya barang. Barang ini datangnya dia dari pembelian. Gitu ya. Ketika finance beli barang atau purchasing order, gitu ya, dia akan diterima di barang masuk Pak. Di mana nanti tim warehouse itu akan melakukan proses QC untuk menerima barang tadi. Gitu ya. Proses penerimaan barang ini nantilah di sini juga kita sekaligus mengisi nomor serialnya. Pastikan barang masuk kita langsung data ya Pak ya, serial numbernya apa aja. Gitu. Disinilah kita data nomor serial atau batch-nya. Setelah barang diterima oleh tim gudang, maka akan dilakukan di sini dia terima barang di sini dan dia akan lakukan penempatan Pak. Penempatan barang. Penempatan barang ini nantinya untuk menempatkan barang itu di lokasi rak mana. Ada dua pilihan, Pak. Ada penempatan otomatis, artinya barang itu ditempatkan di rak semula, atau penempatan manual, jika seandainya terjadi perpindahan rak. Misalkan dari awalnya di rak A, ada rak A-nya penuh, kita pindahin ke rak B. Seperti itu, Pak Robin. Oke. Kemudian untuk transfer. Oh ya transfer, sorry. Sedikit transfer antar gudang, Pak. Siap. Untuk transfer antar gudang, yes, ini juga bisa dilakukan, ya. Dan tentunya transfer antar gudang ini juga perlu mendata serial number apa aja nih yang kita transfer ya Pak ya. Contoh, saya pengen transfer dari gudang pusat menuju gudang Jakarta Barat. Gitu ya, barang apa aja yang ingin ditransfer, ya kita tinggal select dari situ. Seperti itu Pak. Ya. Oke, itu udah possible. Ini berarti tadi kan saya udah lihat tuh, misalnya ada suatu barang
mau diambil itu berarti setiap barang itu bisa ditaruh di berbagai macam rak gitu ya. Satu jenis barang yang sama, SKU yang sama, itu bisa ditaruh di berbagai rak yang berbeda ya. Jadi tinggal si picker ini silahkan diambil yang mana yang menurut dia yang paling dekat atau apa gitu. Seperti itu kah? Yes. Jawabannya iya, betul Pak. Jadi kita bisa set allocation rak tadi itu untuk di berapa lokasi. Gitu ya. Jadi sorry, Pak Robin duluan. nah, jadi barang yang sama bisa saya tempatkan di berbagai lokasi rak, berbagai zona gitu ya sebenarnya ya. Iya, betul. Benar sekali. Terus bisa ini juga ya, apa namanya, kita bisa menjalankan, maksudnya kayak first in first out atau mungkin FIFO. Oke. Jadi Baik. tahu nih picker nih harus ambil yang batch numbernya yang lebih ini dulu, yang datang duluan dulu kah misalnya, atau itu bisa keluar rekomendasi nggak gitu? Oke. Kalau di Jubileo kan ini ada dua ya Pak ya, FIFO dan FEFO ya, first in first out atau first expired first out gitu ya. Sayangnya kalau di Jubileo FIFO itu belum possible. Kita possible-nya itu FEFO, first expired first out. Kayak gitu. Jadi ya kalau seandainya Bapak ingin menggunakan si FEFO ini, artinya smartphone-nya harus kita anggap sebagai obat-obatan yang memiliki tanggal expired, supaya sistem bisa langsung arahin mana yang expired lebih dulu untuk bisa diproses lebih awal gitu. Jadi memang sistem gudang kita itu akan mengarahkan produk yang expired lebih dulu untuk dikeluarkan. Oke. Iya. Oke sih. Beres, silakan deh. Ya, kenapa bos? Tadi mau nanya apa? Tadi mau nanya soal expired itu sih. Soalnya tadi waktu apa lihat master barangnya kan munculnya cuma serial number ya, Pak Yoga ya. Nggak ada kata-kata expirednya gitu. Mungkin dari setup master datanya ya. Oke, ada Pak di sini. Ada saya ya. coba. Tadi kayaknya saya belum ngeliatin semuanya ya. Oh ya, sebentar. Mau tanya juga mumpung ingat. Kalau ke akurat bisa ini juga Pak, bisa ada integrasi juga Pak. Oke. Kalau untuk accurate, sayangnya Pak Robin, karena kalau di Jubileo itu kan kita sudah punya sistem akuntingnya sendiri ya Pak ya. Dan Jubileo dan Accurate ini kita sama-sama SAS Pak, Software as a Service. Jadi kita belum possible untuk sharing data Pak. Ibaratnya Gadget Mart nggak mungkin open datanya ke Eracon Pak. Kurang lebih kayak gitu. Iya. Pak Robin ya. Oh jadi sorry, Jubileo ini sebenarnya punya fitur-fitur yang seperti akurat lah ya, persis ya, kayak bisa apa sih namanya, istilahnya saya nggak pakai akurat pun, orang nggak pakai akurat pun ganti ke Jubileo sepenuhnya juga bisa gitu ya. Oke, nah kalau ini jawabannya saya belum bisa menyampaikan kalau Jubileo itu akuntingnya sesempurna itu Pak. Ya. Baik. Dan Accurate pun juga pasti ada kekurangannya gitu ya. Tapi karena Jubileo ini kan fokusnya kita sebenarnya di omnichannel ya Pak, bukan di accounting ya. Beda sama Accurate yang di accounting. Di Jubileo ada beberapa keterbatasan Pak yang sudah saya temuin ya dibandingkan dengan klien yang cerita dia pakai Accurate. Pertama, Jubileo belum bisa multi currency Pak. Jubileo hanya satu course. Yang pertama. Yang kedua, Jubileo belum ada laporan arus kas Pak. Di Accurate sudah. Gitu ya. Kalau di Jubileo ini akuntingnya jujur masih agak simpel Pak sebenarnya. Ya, kita menampilkan itu cukup neraca saldo, buku besar dan laba rugi aja. Seperti itu. Cuma keunggulannya kita dibandingkan Accurate adalah kita sudah langsung terintegrasi dengan marketplace, Pak. So, apa yang terjadi di order oleh marketplace, sistem akuntingnya udah langsung catat, Pak. Kayak gitu. Nah, itu perbedaannya.
Ya soalnya kita ada grup anak perusahaan juga itu yang pakai akurat gitu. Jadi Oh, makanya maksudnya sedang mempertimbangkan juga gitu mau nyari-nyari WMS lah oke. gitu buat handle operasional gudang. Bisnisnya ini sih pet shop sih. Oh, pet shop. Oke. Ah, gitu sih. Oke. Ya, Sebenarnya kalau seandainya pet shop kan berarti konsepnya retailer ya, Pak ya. Dagang ya lah istilahnya ya. ada Kita beli retail barang. ada retail ada grosir juga Pak. Oh, ada guys. Oke. Kalau untuk kebutuhan yang menurut Bapak mungkin anak perusahaannya itu tidak terlalu ribet soal accounting ya Pak ya. Maksud saya Hmm. tidak sampai sedalam arus kas dan lain-lain gitu ya. Hmm. Setimpal kita pengen tahu kita beli barang ke supplier siapa, kita jual barang marginnya berapa, itu bisa Pak di kita. Gitu. Hmm. Dan juga untuk penjualan grosir, terbitkan invoice, itu Jubilee juga udah bisa Pak. Oke. Invoice udah bisa di kita. Gitu. Seperti itu Pak Robi. Boleh sih lanjut yang di penjelasan selanjutnya tentang UMS atau apa gitu boleh Pak. Oke. Dari Pak Bari tadi ada yang mau ditanyakan dulu Pak Bari? Belum? Kalau saya tadi sudah ditanyakan sama direktur ya Pak, terutama yang tentang ini sih eh, satu SKU itu apa benar bisa multi di berbagai bin location rak ya terutama gitu. Karena kan kebetulan contoh data yang tadi itu kan untuk satu SKU rekomendasinya memang hanya satu rak gitu ya. Ya, Bukan betul, multi betul. rak gitu loh, Pak. Itu aja Ya, sih. ya. Tapi kalau memang Oke. sudah dipastikan memang bisa multi rak ya oke. Bagus loh gitu. Oke. Oke. Untuk itu nanti saya coba akan konfirmasi lagi ya Pak ya untuk mendapatkan jawaban yang paling tepat. Gitu Oke, ya. Pak. Sebatas pengetahuan saya gitu ya di Jubileo, memang barang itu bisa jadi ditempatkan di multiple rak Pak. Tapi memang ada satu rak yang itu kita jadikan sebagai rak picking. Pak Bari. Oke. Artinya ketika tim disuruh ngambil barang, dia tetap ngambilnya di rak picking tersebut, Pak. Tapi ketika barang atau stok di rak yang sudah dialokasikan sebagai rak picking itu kosong, artinya harus ada proses refill, Pak. Nah, itu yang sudah berjalan di Jubileo saat ini. Gitu. Oke. Nantinya, barang-barang itu tadi, Bapak bisa melihatnya dari sini, Pak. Di posisi stok, di bagian pantauan. Gitu ya. Nah, di sini ada informasi nih, Pak. Ada barang yang sesuai alokasi raknya, ada barang yang tidak sesuai dengan alokasi rak, ada barang yang tidak dialokasikan. Gitu ya. Maksudnya, berarti ada 4 barang ini udah sesuai nih Pak. Tapi ada 30 kuantiti barang yang seharusnya dia nggak di rak ini Pak, tapi ditaruhnya di rak ini. Gitu. Fungsi dari fitur pantauan ini adalah untuk tim Gadget Mart bisa memaksimalkan potensial setiap rak. Gitu ya. Dan juga untuk mendukung tim finance ketika beli barang, dia juga harus memperhatikan okupansi dari gudangnya, Pak. Ya. Gitu. Nah, kita udah sediakan juga ini fitur pantauan rak. Jadi nanti tim warehouse dia bisa cross check ke sini untuk melihat, oh kalau ada barang masuk saya harus tempatin di mana, gitu ya. Karena nanti di sini kita bisa set Pak okupansi dari setiap rak itu. Untuk tampilan data pantauan ini bisa berbagai macam view bahkan diekspor gitu atau harus lihat per satu-satu gini Pak, satu-satu rak gini Pak. Oke, baik. Yang ingin Bapak lihat mungkin boleh dikasih contoh nggak Pak? Apa? Misalnya saya mau download ke Excel atau ke apa gitu ya, supaya lebih mudah ya bacanya ya. Karena otomatis kan kalau kita ngasih tugas, katakanlah kita mau benarkan beberapa SKU agar sesuai dengan raknya gitu. Gitu ya. Kalau ngelihat satu-satu gini kan cukup ini ya Pak ya, cukup rumit lah gitu. Oke. Yes. Oke Pak.
Ini saya coba take notes dulu ya Pak ya. Kalau saat ini data ini belum bisa diekspor ya, data pantauan ini. Oke. Itu belum bisa diekspor. Tapi sebenarnya di Jubilio itu kita itu udah ada persediaan perak Pak. Nah, di mana di laporan Excel ini, di sini kita bisa download laporannya dalam bentuk Excel Pak sebenarnya. Gitu ya. Nah, nanti akan saya coba confirm apakah informasi yang ada di pantauan itu bisa nggak di custom supaya muncul di sini. Oke. Gitu. Karena kalau untuk di laporan kita open to customize. Gitu. Oke. Yes. Oke, Pak Bari. Ini kayak demonya ada nggak Pak ya buat misalnya kita nyoba-nyoba gitu Pak? Oke. Kalau untuk demo sebenarnya possible Pak. Aku bisa pinjamin akun damiku yang aku pakai sekarang supaya nanti tim bisa ulik ya fitur-fiturnya luar dalam. Boleh banget. Mungkin nanti after meeting ini aku bisa kirimin ke Pak Bari atau ke Mbak Kristi kali ya. Gitu. Oke. Sip. Aku lanjut dulu kali ya, Pak Robin ya. Iya, siap. Oke, next untuk push stock ya. Jadi kalau di Jubilio itu kita push ya, Pak ya, konsepnya dari sisi API, baik itu dari marketplace ke SAP ataupun dari SAP ke marketplace-nya. Jubilio nanti akan berada di tengah-tengah yang akan mendorong data tersebut, gitu ya. Secara API kita juga udah sediakan webhook ya. Mungkin Pak Yosef dan juga Pak Jeremy tadi ya, kita udah sediakan webhook Pak yang nanti bisa digunakan ya. Lalu juga tadi berkaitan dengan gudang, Pak. Kita itu ada, oh iya saya lupa, di Jubilio itu kita unlimited gudang, Pak. Ya. Jadi nggak cuma harus satu gudang. Kalau Bapak ingin data ke 26 gudang di masing-masing cabang, yes bisa ya. Apalagi tadi pakai konsep multi warehouse, jawabannya bisa. Let's say ke depan mau expand lagi, punya toko cabang lebih banyak lagi, boleh Pak. Ya silakan diintegrasikan. Gitu, gudangnya unlimited. Nah, saya lanjut Nanya Pak, dari Pak Yoga, sorry nanya mengenai gudang ya Pak ya. Kalau kondisi kita ini kan gudang yang ada di online shop, terutama di marketplace itu kan jumlahnya pastinya tidak sama dengan gudang yang sebenarnya ada di sistem pembukuan kita Pak. Oke. Nah, apakah berarti di Jubilio ini ketika kita membuat sebuah gudang itu ada tanda atau ada settingan khusus bahwa gudang tersebut memang digunakan untuk online atau offline gitu Pak? Ya, itu possible Pak di kita. Possible ya, oke. Possible. Ya, apalagi kalau untuk konsep multi gudang nanti memang akan ada mappingnya dulu Pak. Ya, untuk memap produk gudang mana aja yang nanti akan terkoneksi ke si marketplace itu Pak. Nah di sini mapping multi warehouse Pak namanya. Oke. Jadi nanti Bapak akan pilih marketplace ini, dia akan connect ke gudang mana aja. Seperti itu. Dan bahkan bukan cuma itu Pak, jadi di Jubilio itu juga ada konsep namanya gudang besar Pak. Gudang di mana tempat kita untuk menyimpan barang. Ya. Yang mana nanti gudang besar ini akan merefill gudang fulfillment Pak biasanya. Ya kan pasti ada gudang besar, ada gudang fulfillment ya Pak ya, kabari ya. Ya, nah itu juga udah ada konsepnya Pak kalau di kita. Kayak gudang utama lah ya, gudang utama ya. Iya, betul Pak Bari. Seperti itu Pak Bari ya. Oke, siap. Saya lanjut lagi tadi ya, melanjutkan di bagian picking. Jadi jawabannya Pak, efisiensi ya dengan mengatur organisir rak kita dan flow kerja tim kita. Yang kedua, apa gunanya kita udah punya sistem yang baik tapi masih ada tim yang memproses salah atas pesanan itu. Di Jubilio kita tadi udah jelasin bahwa kita udah punya app ini pasti nanti akan ada usernya Pak yang login ya, sehingga siapa yang mengerjakan pesanan tersebut akan tercatat di sistem Pak, siapa yang ngerjain gitu ya, sehingga ketika kita udah terapkan sistem tapi masih ada yang salah, kita bisa tahu Pak siapa yang melakukan kesalahan. Di sini. Contohnya di bagian picker akan tercatat nih siapa yang mengambil barang tersebut. Gitu. Proses QC-nya berjalan kurang lebih gambarannya seperti ini, Pak. Contoh, misalkan ada buku gambar Pak di dalam suatu pesanan.
Oke, maka dia akan keliling tuh Pak. Dia akan melakukan scan barcode-nya. Entah itu scan barcode serialnya atau scan batch number-nya untuk mencocokkan nih antara pesanan dan barang yang diproses ini sama atau tidak. Kalau seandainya yang diorder adalah buku gambar, tapi yang dia scan adalah buku tulis, maka sistem akan reject Pak. Data tidak ditemukan. Jika dia menggunakan aplikasi tadi, itu akan ada suaranya Pak. Produk tidak ditemukan. Artinya dia salah proses barang. Tapi kalau seandainya dia memproses barang yang benar, buku gambar yang diorder, buku gambar yang diproses, maka akan terdengar bunyi bip dan menambah kuantiti yang ada di sini Pak. Artinya dia sudah lolos QC sesuai antara yang diambil dan pesanannya, gitu ya. Itu QC pertama Pak di bagian picking. Ada klien yang menerapkan 2 kali QC Pak. Jadi waktu ngambil barang dicek, waktu packing dicek lagi Pak. Karena kan justru yang paling krusial itu adalah di bagian packing. Ialah garda terakhirnya. Di packing pun juga possible Pak untuk kita lakukan QC. Jadi yang ngambil barang QC, yang packing juga bisa QC Pak. Dengan cara yang sama, scan barcode. Bisa juga dari aplikasi yang tadi Pak. Jadi kalau Bapak lihat di sini, ada picking, ada packing. Dan kegunaan aplikasi ini juga salah satunya untuk stok opnam, penempatan, transfer masuk dan transfer keluar. Yang tadi Pak Robin tanyakan ya terkait transfer antar gudang. Gitu. Ya. Oke, next. Ketika barang sudah selesai di packing, dia akan masuk ke tahapan shipping, Pak. Disinilah kita melakukan yang namanya penjadwalan pengirim. Di bagian shipping ini juga bisa dilakukan QC lagi, Pak. Tapi kalau di QC, di bagian shipping ini fungsinya lebih kepada paket ekspedisi harus sesuai dengan ekspedisi yang menerima, Pak. Jangan sampai paket SPX dibawa paket JNT gitu ya. Kecampur sama JNT misalkan. Jadi ini untuk sortir di shipping ini. Sehingga di bagian shipping yang di-scan adalah label resinya, tidak lagi produknya. Biasanya kan kalau kita mau kirim barang tuh kita sortir ya Pak ya. Barang JNE masuk ke karung JNE, SPX masuk ke karung SPX gitu ya. Nah, di Jubilee juga sama. Tapi di bagian shipping ini proses scan barcode-nya tidak menggunakan aplikasi Pak. Tapi dia nanti akan menggunakan scanner tembak. Ya. Bapak bisa pakai yang Bluetooth ataupun yang kabel, nanti dikoneksikan ke laptop ataupun PC-nya. Gitu. Nah, seringkali apalagi paket yang mahal nih Pak. Barangnya kita udah serahkan ke kurir, tapi biasanya kurir itu ada yang SOP-nya tidak scan di tempat, Pak. Jadi dia bawa dulu barangnya, baru nanti dia scan di kantor. Nah, di Gadget Bar ada nggak, Pak, yang kayak gitu kurirnya, Pak? Bagaimana, JJ? Ada. Ada? Tidak ada? Ada ya, oke. Nah, potensial sering kecolongan tuh di sini, Pak. Jadi paketnya udah dibawa, taunya hilang gitu ya, kita nggak punya bukti. Kita di Jubileo bisa melakukan satu langkah represif ya, bukan preventif. Kita bisa cetak yang namanya manifest Pak di sini. Jadi sebelum kita hand over paket tersebut, kita bisa cetak manifestnya. Kayak gini contohnya. Laporan bukti pengiriman. Jadi it's okay si kurir bawa dulu barangnya nggak apa-apa, tapi kita minta dia tanda tanganin bukti serah terima. Jadi amit-amit barangnya hilang, Bapak udah punya bukti bahwa Bapak sudah hand over. Di sini sudah detail, baik itu nomor pesanan, nomor resi, berat, kuantiti, dan sebagainya. Gitu. Ketika barangnya sudah di handover, kita pindahin ke bagian sudah dikirim. Ya, ketika sudah diterima oleh pelanggan, statusnya nanti akan otomatis berubah menjadi kop. Di sini. Seluruh nilai transaksi yang terjadi, baik itu potongan-potongan, total penjualan, itu akan ke-recap di laporan penjualan, Pak. Di sini. Di bagian rincian nilai escrow. Ya, jadi nanti Bapak bisa tarik laporannya. Ada 4 platform yang sudah available API-nya, yaitu ada Lazada, TikTok Shop, Tokopedia, dan Shopee. Gitu, untuk rincian potongan biaya. Seperti itu. Yes. Ini adalah laporan penjualan. Sedikit tanya Pak Yoga. Boleh. Untuk ada kasus di transaksi orderannya Shopee ini di mana yang status ordernya di cancel tapi diterima oleh si konsumennya sehingga si pihak Shopee itu tetap merilis pembayarannya ke wallet kita gitu. Tapi
secara rincian biaya adminnya berapa, biaya lain-lainnya berapa, itu tidak ada penjelasan gitu. Nah, itu Oke. bagaimana kaitannya dengan laporan si escrow tadi, Pak? Yes. Oke. That's why kalau di Jubilio, Pak, escrow ini sebenarnya agak tricky, Pak Bari. Mungkin itu yang Bapak alami di Gini waktu itu ya. Jadi escrow ini untuk behavior Shopee, Pak. Dia sudah infoin potongan biayanya di awal, tapi kalau TikTok infoin biayanya di akhir, Pak, ketika pesanannya selesai. Gitu ya. Di mana di Jubilio sudah bisa cover keduanya. Tapi kita tidak cukup dengan ini, Pak. Karena bisa jadi ada perubahan lagi nih, Pak, biayanya. That's why kalau Bapak lihat di laporan Shopee, itu mereka sebutnya sebagai estimasi, Pak. Estimasi fee. Gitu ya. Di Jubilio kita ada satu langkah lagi, Pak. Namanya adalah piutang channel. Ya. Tadi kan kita udah catat. Ya, kita udah terbitin nih. Shopee, lu harusnya bayar ke gue sekian. Misalkan gitu ya, Pak Bari ya. Nah, benar. Disinilah kita lakukan validasi terakhir, Pak. Untuk melunasi piutang yang sudah kita terbitkan sebelumnya, Pak Bari. Kepada si marketplace. Nah, piutang channel ini, nantinya, langkah yang harus dilakukan adalah ketika Bapak tarik dana dari seller center, Bapak tarik dananya tetap dari seller center, Pak, tentunya tidak dari Jubilio ya, Pak Bari ya. Benar. Bapak cukup klik lakukan pelunasan aja di sini. Laporan penarikan dana yang dari Shopee tadi itu Bapak bisa download, Pak, dalam Excel, filenya Bapak drop di sini, Pak Bari. Ya, filenya Bapak drop di sini. Nanti Jubilio akan langsung mencocokkan, Pak, setiap nomor pesanan antara piutang yang terbit dengan piutang yang dilunasi, Pak Bari. Oke. Kayak gitu. Jika seandainya terjadi selisih ya antara piutang yang terbit dan juga piutang yang dilunasi, kita akan langsung mappingkan, Pak, setiap potongan biayanya tadi, gitu ya. Sebagai contoh, saya coba lihatin satu di sini, Pak. Nah, di sini. Ini dari Shopee, ini ada nomor pesanannya, tanggal transaksi. Nah, ini nilai yang kita terbitkan piutangnya, ini nilai yang dilunasi oleh marketplace, Pak. Ada kemungkinan selisihnya lebih, ada kemungkinan selisihnya minus. Bapak tinggal klik di sini, Bapak udah tahu selisihnya karena apa, Pak. Oh, ternyata selisih ongkos kirim, Pak. Di sini. Gitu. Disinilah keunggulan akuntingnya Jubilio, Pak, di mana kita nggak perlu pindah-pindah sistem lagi untuk ngelola pelunasan dari marketplace. Karena selisih ini tadi, Bapak bisa langsung petakan, Pak, di dalam akuntingnya, di dalam fitur pemetaan akun selisih di sini. Jika dia misalkan berkaitan dengan platform promotion, misalkan itu berkaitan dengan iklan dan lain-lain gitu ya, Bapak pengen masukin atau Bapak pengen mapping dia di akun akunting apa di laba rugi nantinya. Bapak bisa setup sendiri nanti di sini. Kalau dia berkaitan dengan selisih minus ongkos kirim, Bapak mau masukinnya di mana? Gitu. Nah, ini kita udah mapping, kan komponen biayanya banyak tuh ya, Pak, di marketplace. Jadi beberapa komponen biaya yang sama yang masih berkaitan kita akan definisikan sebagai satu komponen biaya yang sama biasanya. Contoh service fee nih. Kalau di Shopee itu biasanya service fee ada 3 komponen tuh, Pak. Toh dia sama aja biaya layanan. Kita kelompokkan jadi satu, Pak, biaya layanan. Gitu. Itu, Pak, kurang lebih. Kalau di Jubilio. Oke. Hopefully bisa menjawab ya, Pak Bari ya, untuk itu. Ya. Oke, dari tim yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Apa J? Tanya J. Cukup kok sejauh ini. Cukup ya. Lebih. Nanti paling kalau misalnya ini kan kita coba-coba ya, ada yang mungkin kita nggak jelas, gitu, ini bisa langsung chat atau telepon gitu ya ke Pak Yoga atau ke siapa gitu ya. Oke, baik. Kalau sebelum berlangganan, ya Pak, pasti tanyanya sama saya ya. Tapi kalau nantinya udah berlangganan, Pak Robin, kita itu udah sediain customer support, Pak, di kanan bawah sini kalau Bapak lihat. Ya. Customer support ini udah kami bagi per fitur apa yang Bapak ingin tanyakan. Ya, udah disediakan masing-masingnya. Customer support kami ini live dari Senin sampai Minggu, Pak. Dari jam 8 pagi sampai jam 2 subuh. Jadi almost 24 hours, Pak, kerjanya. Ya, silakan Bapak tanyakan.
gitu. Dan selain itu, jika seandainya chatnya dirasa kurang cukup, gitu ya, Mas saya kurang puas nih nanyanya via chat, gitu ya. Saya bisa pastikan semua customer support kami itu manusia, Pak. Tidak ada robot, tidak ada AI. Kenapa? Karena pertama mereka sekantor sama saya, Pak. Saya ngeliat wujudnya, gitu ya. Yang kedua, mereka bisa ditelepon dan bisa diajak meeting, Pak. Itu yang kedua. Gitu. Jadi kalau misalkan Mbak, saya bingung banget jelasin via chat, saya request meeting. Chat aja Pak di sini nanti dijadwalkan meetingnya. Gitu. Ya, itu Pak. Lalu oke, next mungkin saya lanjut ke fitur lainnya ya Pak ya, yaitu adalah fitur chat. Agak banyak nih Pak fitur Jubelio. Semoga nggak bosan ya Pak ya. Oke. Fitur Jubelio Chat. Nah, ini adalah aplikasi untuk kita respon chat pelanggan ya di marketplace, dan yang paling disenangi manajemen tuh biasanya gratis. Dan ini gratis ya. Ini gratis, tidak ada tambahan biaya. Ini bisa diinstal di handphone, Android ataupun iPhone, bisa diinstal di laptop, Windows ataupun MacBook. Ya. Chat ini juga udah terintegrasi ke 4 platform saat ini, yaitu Tokped, Shopee, Lazada, dan TikTok. Jadi kalau tadi kayaknya Bapak punya banyak banget tokonya tuh Pak. Ya, jadi Bapak cukup balas chatnya dalam satu aplikasi aja. Semua chat dia akan masuk di sini ya. Jadi, Bos, tadi saya salah balas chat gimana? Tenang aja, karena udah ada logo marketplace-nya dan nama tokonya. Ya. Jadi nggak perlu takut salah balas chat. Kayak gitu. Dan jumlah toko kami nggak batasin yang bisa diintegrasikan, dan jumlah admin yang bisa pakai secara berbarengan juga kami nggak batasin. Ya, silahkan digunakan saja. Seperti itu. Oke? Itu dari Jubelio Chat. Next, saya masuk ke fitur selanjutnya, website Pak, yang tadi Bapak tanyakan. Ya. Jadi Jubelio Store ini, kita ibaratnya kayak platform website builder lah. Ya. Mirip kayak Shopify, mirip seperti WooCommerce. Enaknya Pak Jeremy, Pak Yosua nggak perlu develop lagi nih Pak dari awal, karena udah disediain semua dari Jubelio. Pertama, desainnya udah ada. Yang kedua, segala halnya sudah terintegrasi dengan marketplace, baik itu stok, katalog, harga, penjualan, pesanan, sudah terintegrasi. Metode pembayaran, Pak Bari, Pak Robin nggak perlu repot untuk jalin kerjasama sama PG ya, atau payment gateway, karena Jubelio udah bantu. Kita udah punya partner Sendit Pak, untuk payment gateway di website. Yang ketiga, Jubelio udah juga memiliki sistem agregator shipping. Jadi untuk pengirimannya pun juga udah ready Pak. Ya, kita kerjasama dengan ekspedisi yang Bapak bisa lihat di layar ini. Ada JNT, JNE, Si Cepat, Antaraja, Grab Express, Paxel, GoSend, semuanya bisa. Ya, jadi bisa pengiriman reguler, bisa juga instan. Resinya udah otomatis, jadi kalau pembelinya visit, check out di website, Bapak tinggal cetak resi aja Pak, seperti dari marketplace. Ya, paketnya pasti akan kami pick up ke lokasi. Gitu. Contoh website klien kami yang sudah jadi ya, mungkin kalau Bapak di Jakarta, Bapak tahu coffee shop namanya Tanah Merah Coffee Pak. Ini cukup oke di Jakarta ya. Di Banjar ada juga. Yeah. Ada juga ya Pak ya. Oke. Nah ini contoh websitenya Pak. Ya, yang sudah ready, sudah bisa digunakan. Jadi pembeli dia tinggal klik kayak gini, dia pilih varian. Ya, dia add to cart, di keranjang dia tinggal bayar. Sini Bapak bisa aktifin juga promosi, voucher, diskon dan lain-lain, harga coret ya, itu juga bisa. Nah, di sini yang tadi saya bilang Pak. Di halaman check out nanti dia tinggal masukin alamat dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian di Jubelio itu kita sudah juga multi warehouse. Artinya kalau kita punya banyak cabang, pembeli bisa pilih nih Pak. Dia mau kirimnya dari mana yang paling terdekat. Gitu. Kemudian tadi saya udah mention juga terkait BOPIS atau buy online pick up in store. Nah gambarannya kurang lebih kayak gini. Jadi pembeli yang check out di website dia bisa pilih Pak, mau ngambil barangnya di toko atau mau dikirim pakai Jubelio Shipping. Lumayan Pak. Mungkin dia di website check out-nya Vivo gitu ya, pas nyampe ke toko nambah saya beli lagi Vivo satu lagi buat istri saya, misalkan gitu. Ya bisa untuk upselling.
Itu untuk Jubilio Store. Oke, Bapak-bapak, itu dulu mungkin dari Jubilio, atau ada yang Kalau mau ditanyakan dulu? Kalau Jubilio Store ini biayanya berapa Pak? Sama shipment, sama paymentnya segala macam tuh berapa ya? gratis, Per bos. transaksi kan? Bukan, Mas, per transaksinya harusnya ada lah. Oke, yes. Kalau di Jubilio Store ini konsepnya sama Pak, kayak dari marketplace. Nanti hitungnya satu kuota. Jadi orderan masuk dia potong satu kuota. Yang pertama. Yang kedua, tentunya wah Jubilio masa nggak cari untung gitu ya, bikin platform nggak cari untung. Yes, kami pastinya Pak selayaknya perusahaan kami cari untung, tapi cari untung kami cukup fair ya. Kenapa? Kami hanya mengenakan biaya Rp1.000 Pak per transaksi khusus Jubilio Store ini. Tapi, wah tadi Mas bilangnya gratis gitu ya. Karena memang gratis. Karena Bapak bisa pilih Pak Robi. Rp1.000 ini mau gadget mart yang tanggung atau bayar yang tanggung Pak. Gitu. Jadi kalau misalkan nih dia beli handphone harganya 1 juta. Kalau Bapak bebankan ke pembeli, maka pembeli nanti bayar 1 juta plus 1.000 Pak. Tapi kalau Bapak yang tanggung, dia bayar 1 juta, Bapak terimanya 999.000. Gitu. Itu beda. Jadi bisa dipilih salah satu. Saya rasa pembeli pun juga udah terbiasa sih Pak, karena kita check out kan dikenain biaya layanan juga tuh pembelinya. Ya, jadi boleh banget Bapak bebankan ke pembeli aja. Gitu. Nah, selain itu paling nanti yang mengenakan dari CPG-nya Pak, di payment gateway-nya. Tapi ini bukan Jubilio ya Pak ya, ini Sendit yang charge nanti. Charge-nya itu berupa MDR Pak. Bapak bisa cek nanti di websitenya Sendit untuk komponen biaya. Ya, tidak ada biaya terselubung yang pasti. Apa yang ditampilkan di Sendit sama nanti biaya yang akan di-charge juga oleh si Sendit tersebut. Contohnya kayak virtual account itu kena charge-nya 4.000. Ya, taruh kartu kredit itu 2,9% plus 2.000. Kalau Bapak pengen paling cuan itu QRIS Pak, itu hanya 0,7%. Seperti itu ya. Tentunya ini nggak sebesar marketplace ya Pak ya charge-nya. Jadi tidak ada salahnya juga kalau Bapak pengen coba masuk ke website tapi dari yang gratis dulu di Jubilio. Seperti itu. Oke. Cukup clear ya Pak Robin ya? Iya. Oke kalau gitu. Next. Siapa sih yang udah pakai Jubilio gitu ya? Tadi saya udah mention nih Pak namanya Pak. Di bagian elektronik. Erafone. Jadi kalau Bapak lihat, maksudnya Jubilio ini Erafone ini pakai yang websitenya itu Pak? oh enggak, pakai Jubilio-nya Pak. Oh, oke. Ya, mungkin buat kelola marketplace-nya mereka ya. Yes, benar. Benar Pak. Oke. Jadi ya ini yang paling dekat nih Pak. Di selain ini juga ada beberapa toko-toko lain ya di platform marketplace yang mungkin ini kompetitor Gadget Mart juga. Mungkin Bapak pernah tahu 3636 Shop? Oh, ya, si Pak Agus ya. Ah, saya kenalnya Pak Benny ya Pak. Oh, ya. SSB ya PT-nya ya kalau nggak salah ya. Oh, PT-nya saya agak lupa nih Pak. Oh, bukan SSB Pak. Oh, bukan ya. Bukan. Oh, oke. Tahu sih 3636 Tahu Shop ya? itu tahu sih. Oh, ini Rekan pakai ya Pak ya? kenapa? Rekan ya? Ya kompetitor juga. ya. Itu yang bisa saya jawab kalau saat ini Bapak menanyakan Jubilio itu udah handle siapa aja, gitu ya. Nah itu beberapa. Dan di luar itu juga masih banyak distributor handphone lain. Ya. Selain itu juga ada beberapa brand besar Pak. Salah satunya Java yang jualan Sogut So Nice ya. Semua orang tahu. Orang Tua Group jual alkohol, Tenggo, wafer dan lain-lain. Kalau dari Health and Beauty ada Tolak Angin, Tido Muncul ya, Anasui, Implora, kalau dari fashion mungkin Bapak pakai produknya 3 Second atau On Cloud nih, lagi zamannya lari ya, itu klien kita. Dan kalau konsepnya yang kayak Bapak sebelumnya gitu ya, yang dimana setiap toko cabangnya punya toko online, itu Gramedia. Gramedia juga udah klien kita. Gitu. Ya, oke. Pak Robin, itu dari Jubilio Pak. Untuk Pak, pricing kayaknya kok. Sorry.
Yang POS ini belum ya kayaknya. Belum. Oh, POS. Oke. POS saya rasa karena Bapak pakai SAP kayaknya nggak pakai lagi nih Pak Jubilium Post Pak. Nggak apa-apa, pengen tahu dulu sih. Soalnya ya balik Pengen lagi, tahu ya? SAP ini harganya nggak murah sih. Oke. Kalau di Jubileo POS, Pak Robin, Mhm. kurang lebih tampilannya, oke saya coba ya. Untuk Jubileo POS ini kita bisa di laptop. Kalau di laptop nanti dia via web ya, Pak ya, post.jubileo.com, dan bisa juga via iPad, tablet ataupun smartphone. Nanti bisa diinstal di Android ataupun iOS. Ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini, Pak. Oke. Jadi kalau nanti dia produk ini ada serial number-nya, ya maka nanti si pembeli, kasir, dia bisa input tuh Pak, si serial number-nya. Dia juga bisa scan. Kalau dia menggunakan perangkat smartphone, scan-nya bisa pakai kamera seperti biasa. Tapi kalau dia menggunakan laptop, dia bisa pakai scanner seperti biasa juga, scanner tembak. Ya. Untuk metode pembayaran dari POS ini ada berbagai pilihan, baik itu tunai, debit, kredit, QRIS, dan untuk struk bisa di print out seperti biasa, atau struknya juga bisa dikirim via email ataupun via WhatsApp. Seperti itu. Nah, kemudian POS ini juga tadi sudah berkolaborasi dengan website ya Pak ya. Artinya kalau ada yang check out di website, maka orderan juga akan masuk di sini Pak. Dia akan masuk di sini. Kalau ada yang mau pick up nih di lokasi, dia tinggal cek di ini di bagian marketplace. Nah, dan kalau seandainya pun ada yang order, tapi dia pengen minta dikirim nih, mungkin saya misalkan gitu ya, saya mampir ke Gadget Mart. Mas saya beli, tapi saya minta dikirimin dong ke alamat pacar saya. Nah, di Jubileo, POS ini juga sudah terintegrasi ekosistemnya dengan Jubileo Shipment yang tadi, Pak. Ya, jadi pembeli yang datang ke toko, dia bisa kirim juga pakai si Jubileo Shipment ini tadi. Ekspedisinya juga sama. Nanti ongkirnya akan otomatis terkalkulasi dari sini. Gitu. Nah, ada yang mau ditanyain nggak Pak dari POS-nya? Kalau POS ini misalnya mau apa tadi? Kan tadi kalau kayak di OMS kan ketika terima order kan bisa langsung nyambung ke WMS ya. Kalau POS gimana? Oke. Kalau di POS ini balik lagi nih Pak. Kalau di Jubileo POS ini itu nanti akan disetting satu namanya rack default. Jadi stoknya itu akan kita pindahkan dulu ke rack default. Nah itulah nanti stok yang akan terbaca di POS-nya. Kayak gitu, Pak Robin. Jadi dia nggak ngebaca stok dari ke semua rak Pak. Dia ngebaca cuma dari rack default aja. Di stoknya ini. Oh, ya konsepnya kayak Alfamart, Minimart, apa maksudnya ya orang ya kalau nyari barang tuh kan konsepnya berarti konsumen bawa barang ke kasir gitu kan ya. Kalau konsep yang POS yang punya Jubelio ini ya. Jadi Ya, bukan kayak kita yang nyariin barang, misalnya kayak OMS gitu, bukan ya konsepnya POS yang ada ini ya. bukan Pak. Betul. Ya, konsepnya kayak gitu. Ya, bisa dikatakan ini kan ya Pak Yoga ya, kalau POS ini tidak berkaitan dengan prosesnya WMS ya, langsung diselesaikan di POS-nya saja ya. Benar Pak, langsung diselesaikan di POS. Betul. Dia tidak melalui skema picking dan packing. Oke, nah ada yang mau saya tanyakan lagi, kalau OMS pada umumnya itu kan rata-rata sudah ada proses pick and pack-nya juga ya Pak ya. Nah, apakah di Jubelio ini OMS-nya sudah ada proses pick and pack-nya, kemudian penyelesaian di WMS-nya dilakukan pick and pack lagi, atau seperti apa Pak? Oke, OMS ini maksudnya untuk orderan yang masuk ya Pak ya dari Iya, marketplace ya? benar. Ya, jawabannya iya Pak. Tadi yang saya ceritakan alurnya dari penjualan, order masuk, ordernya masuk kita proses. Oke. Ketika kita klik proses, dia pindah ke gudang untuk melalui alur pick and pack Pak. Di sini, picking dan packing.
Gitu. Ini yang tadi dengan skema scan barcode tadi loh Pak, yang ini. Oke, berarti dia langsung lempar ke sebenarnya langsung lempar ke modulnya WMS nih ya. Betul. Oke. Ya, betul. Oke, Pak. Seperti itu, Pak Bari. Dan notifikasinya itu ada ya Pak ya, untuk bagian picker dan packernya gitu ada ya? Oke, ketika mereka ditugasi berarti ya, Pak Bari ya. Benar. Oke. Ketika mereka ditugasi nanti akan muncul notifikasi Pak di handphonenya mereka di sini bahwa dia harus mengambil atau memproses barang apa. Oke, seingat saya jawaban Pak Yoga waktu saya nanya-nanya lewat Bu Kristi kemarin itu hanya notifikasi bagian packer yang tidak ada ya, karena itu sudah merupakan satu kesatuan dengan picker ya, benar ya? Notifikasi ini Gini, maksudnya seperti apa nih Pak? ketika ada orderan masuk, itu otomatis kan bagian picker terima notifikasi ya, karena Betul. dia harus melakukan pick gitu. Nah, tapi ketika si picker sudah melakukan pick, dia kan melempar tugasnya ke bagian packing ya. Betul. Nah, ke bagian packer ini, packer nggak ada terima notifikasi lagi kan bahwa si picker udah selesai melakukan pick barang gitu. Oke, yes. Nah, karena nanti kalau di bagian packer itu dia bisa langsung memproses barangnya aja Pak. Jadi dia tinggal scan barang dan nomor resinya aja, Pak Bari. Atas yang sudah dia terima dari si picker. Ya, maksudnya di situ berarti tanpa notifikasi dia hanya ngelihat list data aja kan ya di tampilannya dia ya. Oke. Terus Pak, untuk accountingnya si Jubelio ini untuk pendataan biaya sehari-harinya seperti apa ya Pak ya? Oke. Untuk biaya sehari-hari yang berkaitan dengan di luar marketplace ya, berarti ya Pak ya? Ya, betul. Seperti gaji karyawan, sewa toko, bayar air, bayar listrik, itu nanti kita bisa catatkannya dengan cara dan sini Pak. Apa masuk ke menu keuangan, kas dan bank, di sini ada fitur transaksi. Nah, di sini kita bisa lakukan 2 transaksi, entah itu penerimaan atau pembayaran. Apa tinggal klik aja pembayaran. Nanti tinggal dipilih Pak, akun apa yang akan melakukan pembayaran. Gitu ya, dari rekening mana, nilainya berapa. Entah itu gaji, sewa toko ya. Nanti akunnya ini Bapak tinggal tambahin dari Jubelio bisa. Oh, ini berarti kayak jurnal kita mau jurnal penyesuaian segala ya tetap lewat tambah pembayaran atau terima pembayaran di sini ya. Hanya memainkan akunnya aja ya. Betul Pak. Jadi sebenarnya itu actually bisa 2 cara Pak. Bisa dengan Bapak bikin jurnal ya layaknya accounting, atau Bapak bisa langsung dari transaksi ini. Karena ketika Bapak bikin transaksi dari sini, dia akan otomatis juga bikin jurnal Pak. Outcome-nya sama. Oh ya, tadi ada menu jurnal juga ya di situ ya. Betul. Nah, ini Pak jurnalnya. Jurnal itu ada yang otomatis, ada yang manual Pak. Otomatis yang tadi jika dia melalui fitur Jubelio, dia akan otomatis create jurnal. Kalau manual kayak yang Pak Bari pahami tadi ya. Jadi kalau kita mau catat transaksi kita bikin jurnal. Nah, itu jurnal. Jadi bisa 2. Seperti itu. Oke Pak. Oke, kalau gitu. Kita lanjut ke bagian pricing ya. Mungkin kemarin saya udah jelasin sedikit melalui Mbak Kristi. Jadi kalau di pricing Jubelio itu ada 3 package Pak. Ya, basic, profesional, sama enterprise. Perbedaan dari paket ini itu adalah dari masa aktif Pak. Kalau di paket basic dan profesional itu masa aktifnya 6 bulan. Kalau enterprise itu masa aktifnya 2 tahun Pak. Jadi lebih panjang. Ya. Paket mana yang harus dipilih oleh GadgetMart? Saya pengen tahu dulu nih Pak. Dalam 1 bulan biasanya Bapak bisa proses berapa pesanan Pak?
sekitar yang online ya Pak ya. Yang Boleh, online kalau itu sekitar 10 sampai 12.000. 10 sampai 12.000. 10.000 Kalau sampai nanti 12.000. Oke. Kalau ke depannya nanti Bapak ingin menggunakan POS Jubilio juga untuk toko offline-nya, maka nanti kita juga akan perhitungkan dari POS juga ya Pak ya. Gitu. Nah, untuk di angka 12.000 transaksi per bulan, mungkin saya akan rekomendasikan Bapak ambil yang enterprise. Gitu ya. Kalau di enterprise itu dia pembelian minimalnya 300.000 kuota dengan harga yang paling murah Pak dibandingkan paket yang lain. Ya, dia hanya 150 rupiah per order. Kenapa saya rekomendasikan yang enterprise? Karena kalau kita bagi nih Pak, 300.000 dibagi 12.000, dibagi 24 bulan, itu sekitar 12.500 Pak. Nah, which is ini adalah tataan transaksi yang diperoleh oleh Gadgetmart tahun lalu. Kalau tahun ini nggak mungkin targetnya sama ya Pak Robin ya. Tapi biasanya naik. Iya enggak. Kalau kuotanya masih nyisa, terus kita perpanjang lagi, kuota yang sisa itu hangus atau gimana? Oke. Nah, saya mau jelasin lagi nih Pak. Jadi kalau untuk kuota di Jubilio, itu orderan dari marketplace dan website, dan juga invoice, ya, invoice manual, itu akan berkurang 1 kuota per transaksi. Tapi kalau transaksinya melalui Jubilio POS, aplikasi kasir, dia akan mengurangi sebanyak 2 kuota, Pak. Oke. Seperti itu. Itu bedanya, ya. Kemudian terkait kuota, di Jubilio kami sangat paham kondisi seller. Kadang penjualan naik, kadang penjualan turun, gitu ya. Sisa di kuota di Jubilio itu masih possible, Pak, untuk kita carry over ke pembelian berikutnya. Dengan satu syarat, Pak. Syaratnya adalah Bapak jika ingin meng-carry over kuota tadi, Bapak wajib memperpanjang atau beli kuota lagi maksimal 1 bulan sebelum masa aktifnya berakhir, Pak. Jadi kalau Bapak langganan 24 bulan, di bulan ke-23 itu udah harus perpanjang, Pak, beli kuota lagi. Oke. Kuotanya apakah harus sama jenisnya enterprise atau misalnya ya udah cukup yang profesional dulu deh gitu. Oke. Yes, jawabannya bisa turun Bisa dia. ya. Jadi nggak harus perpanjangannya pakai enterprise. Gitu. Oke. Yes. Oke. Kemudian saya jelasin dulu nih keunggulan dari paket enterprise itu apa. Ada 2 hal yang di checklist di enterprise, tapi tidak di checklist di basic dan profesional. Yang pertama itu adalah sub account. Mohon dipahami, sub account di Jubilio ini maksudnya bukan users ya, Pak ya. Karena user itu setiap orang udah pasti kita kasih akses dan kita bisa berikan unlimited, tidak dibatasi jumlahnya. Tapi sub account yang dimaksud di Jubilio ini adalah multi dashboard, Pak. Nah, contohnya tadi kayak yang dimaksud oleh Pak Robin. Pak Robin ini punya anak perusahaan nih yang jualan pet shop, ya. Nah, ketika nanti pet shopnya mau pakai Jubilio, pet shopnya bisa nebeng nih Pak sama langganannya Gadgetmart. Jadi di paket enterprise ini kita bisa bikin multiple dashboard, Pak. Contohnya, lain di Jubilio, orang tua grup. Orang tua grup ini kan banyak nih Pak anak perusahaannya. Kalau misalkan dia punya 10 anak perusahaan, 10-10-nya punya brand masing-masing, dia nggak perlu langganan 10 Jubilio, Pak. Dia langganan enterprise aja. Nanti masing-masing anak perusahaan dia kasih satu dashboard. Kayak gitu. Gitu. Jadi kalau Gadgetmart nanti subscribe Jubilio Enterprise, yang pet shopnya bisa dikasih satu dashboard juga nih Pak. Itulah yang namanya sub account. Gitu. Yang kedua, perbedaannya lagi adalah possibility untuk mendapatkan dedicated account manager, Pak. Bedanya apa? Dedicated account manager ini ibaratnya AM atau RM di Shopee itu, Pak. Jadi kalau Bapak ada kendala, Bapak nggak perlu nanya ke customer support. Tapi ada syaratnya lagi nih Pak, ada bintang kecilnya nih di sini. Di samping dedicated account manager. Jadi untuk mendapatkan AM ini, tidak semua yang beli enterprise kami kasih Pak. Karena ada syarat. Syaratnya, untuk mendapatkan AM, wajib
beli minimal 1,2 juta kuota order, Pak. Baru kami berikan AM. Kalau Bapak belinya cuma 300.000 kuota, mohon maaf, kita belum bisa kasih AM, Pak. Gitu. Tapi tenang aja, walaupun Bapak nggak dapat AM, Bapak bisa tetap mendapatkan layanan service dari customer support. Gitu. Nah, itu bedanya. Pak Berry, Pak Robin, dan tim. Oke, jadi kalau ngomong soal sub account tadi, ketika sudah diaktifkan sub account-nya, ya otomatis harus selalu enterprise ya Pak ya. Kalau enggak kan jadi kacau tuh settingannya. Oke. Nah, jadi kalau di Jubileo, let's say Bapak awalnya subscribe enterprise, kemudian waktu Bapak perpanjangan, itu Bapak turun ke profesional, gitu ya. Ketika Bapak turun, maka Bapak harus Bapak harus top up kuota untuk kedua dashboard, Pak. Oh, I see. Oke. Jadi misalkan yang gadget mart-nya Bapak beliin profesional, yang pet shop-nya Bapak beliin basic. Gitu, itu bisa. Oke. Kayak gitu, Pak Bari. Iya. Oke, nah itu untuk package, Pak, di enterprise. Kemudian di Jubileo itu akan juga ada yang namanya proses implementasi. Jadi kami mengenakan biaya awal 1 kali juga untuk implementasi tersebut, Pak. Yaitu adalah biaya onboarding. Besarnya itu 5 juta rupiah, tapi ini hanya dibayarkan 1 kali aja, Pak. Seumur hidup Gadget Mart pakai Jubileo. Inilah nanti akan mensupport dari sisi proses setup data. Setup datanya ini marketplace-nya aja tapi ya, Pak ya. Belum termasuk API ya. Ini yang tadi soal SKU, produk, setup stok, setup gudang, setup accounting. Nah, itulah nanti di bagian onboarding ini. Data setup ini di luar penginputan SKU, karena untuk penginputan SKU tetap dikerjakan oleh tim Gadget Mart sendiri. Setelah data setup selesai, kita akan berikan training juga. Trainingnya ini 2 kali, 2 hari berturut-turut, Pak. Untuk lokasi Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Bapak nanti bisa request trainingnya offline, Pak. Jadi tim kami yang bisa datang langsung ke lokasi ya untuk ngajarin semua tim Gadget Mart. By the way, lokasi Gadget Mart di mana ya, Pak ya? Tadi saya lupa nanya nih hampir. Banjarmasin, Pak. Oh, jauh ya, Pak ya. Oke. Kalau untuk Banjarmasin, trainingnya berarti by online. Tapi misalnya, Mas, boleh nggak kita trainingnya offline di Banjarmasin? Boleh aja, Pak. Tapi ada additional charge. Additional charge-nya itu selain 5 juta, ada tambahan lagi 1 juta rupiah untuk 2 hari, plus akomodasi seperti tiket pesawat dan hotel ditanggung oleh Gadget Mart. Gitu. Ya. Oke, jadi let's say ini Bapak ambil yang enterprise, berapa biaya yang harus dibayarkan di awal? Itu adalah 45 juta untuk package enterprise-nya. Itu adalah hasil dari 150 kali 300.000 kuota, Pak, atau sebesar 45 juta. Plus 5 juta rupiah untuk onboardingnya, plus PPN 11%. Itu sama dengan 55,5 juta rupiah. Ketika nanti kuotanya habis, Bapak mau perpanjang, 5 jutanya tidak perlu dibayar lagi, Bapak hanya bayar kuotanya saja. Itu kalau enterprise lagi berarti 45 juta lagi plus PPN. Itu Pak Bari dan tim untuk package dan juga onboard-nya. Ada yang mau ditanyakan soal pricing, Pak? Soal pricing yang soal API tadi, Pak. Maksudnya itu ketika kita ngaktifkan API, apakah ada biaya lagi atau seperti apa gitu? Oke. Jadi kalau untuk API itu kami menyediakan service namanya API support, Pak. Ya, mungkin Pak Jeremy dan Pak Yosua ya tadi ya. Pak Yosef. Kalau ngomongin Pak Yosef, sorry Pak Yosef, kalau kita ngomongin kerjain API, biasanya nggak mungkin satu arah ya Pak. Pasti ada tektokan 2 arah. Di situ kami mengenakan 1 biaya lagi untuk API support. Jadi during Bapak nanti proses integrasi API ini sampai dengan selesai, support API ini akan selalu kami berikan, Pak. Ya, jadi baik sebelum Bapak beres integrasinya sampai selesai pun kita tetap bakal support. Gitu. Nanti supportnya itu berupa
Supportnya itu nanti berupa WhatsApp group, Pak. Jadi anything, pertanyaan terkait dokumentasi API, teknis, dan apapun, itu bisa langsung dikomunikasikan via WhatsApp group itu, Pak. Termasuk nanti after sales, misalkan Bapak udah integrasi nih API, Jubilee dan SAP, ternyata Mas ada miss nih datanya antara Jubilee dan SAP. Nah, di situ juga supportnya bisa kami berikan juga, Pak, untuk menganalisis terkait problem seperti itu. Gitu. Sabari. Artinya, sorry Pak Yoga, maksudnya ini support API ini kita harus selalu pakai sampai selama berlangganan oh ya nih sudah fix, nggak perlu support lagi nih, atau seperti apa? Oke. Jadi kalau support ini itu di Jubileo hanya one time charge, Pak Bari. Jadi dia bukan recurring charge ya. Kami memang hanya kenakan biayanya 1 kali untuk seumur hidup, Pak. Oh, ya. Oke. Besaran biaya API supportnya itu kalau di Jubileo 40 juta rupiah, Pak, sebelum PPN. Oke. Gitu ya. Apa saja tadi yang didapatkan? Pertama, WA group support. Yang kedua, kita akan ada requirement gathering atau requirement meeting. Yang ketiga, nanti, oh ya, untuk development, seperti yang Bapak tahu, akan dikerjakan dari sisi Gadget Mart ya Pak ya, bukan dari Jubileo. Jubileo sifatnya hanya sebagai support aja. Dan nanti akan ada proses UAT juga yang akan didampingin oleh tim kami dari Jubileo. Plus ada sandbox, Pak. Sandbox, satu dashboard akan kami sediakan, sehingga selama proses API integration tidak akan mengganggu dashboard produksi. Sabari. Gitu. Dan operational hour. Nah, jadi WA Group Support API itu dia live-nya dari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk di hari Sabtu, libur nasional, dan double date di hari Minggu, itu operational hour-nya dari 9 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu kita libur. Gitu. Oke. Cukup clear ya Pak ya. Jadi kalau Bapak mengambil semua skema pricing di Jubileo, artinya 45 juta ini untuk yang enterprise, plus 5 juta untuk onboard, plus 40 juta untuk API. Totalnya ini di 90 juta rupiah plus PPN 11%, itu sama dengan 99,9 juta Pak. Gitu. Oke Pak. Pak Bari dan tim semua, thank you atas ketertarikannya ke Jubileo. Ada yang mau ditanyakan kembali? Cukup sih. Nanti kalau misalnya sudah ngulik-ngulik, mungkin akan ada pertanyaan lagi, Pak. Boleh. Siap. After ini saya boleh kirimin simulasi perhitungan biayanya, Pak Bari, Pak Robin. Monggo Pak, silakan Pak. Iya Pak. Jangan lupa diskonnya Pak. Ini yang baru saya mau bahas. Yes, tenang aja. Pak Bari, Pak Robin, tadi kalau ngomongin harga tuh udah tegang nih. Tenang aja Pak, karena kalau soal harga, kita bisa bicarakan. Ya. Jadi artinya masih akan ada proses negosiasi nanti yang bisa kita jalani, Pak Bari, Pak Robin. Hopefully kita bisa meet in the center ya, ketemu di tengah. Untuk itu, sebelum saya kirimkan perhitungan biayanya, bolehkah saya data dulu, Pak? Ini atas nama PT atau CV apa, kalau boleh tahu? PT Sinar Jaya Selular, Pak. Sinar Jaya Selular. Selularnya Inggris atau Indonesia, Pak? Indonesia, Pak. Sinar Jaya Selular. Saya taruh kontak Pak Bari atau Pak Robin? Pak Bari. Ya, isi. Boleh infoin emailnya, Pak Bari? Berry.allen@sinar Pak. @sinar. Sinar minus strip selular bahasa Inggris.com. Selular pakai A Pak. Selular.
Oke. Oke. Nomor handphone Pak Bari di 08 16 Oke. 21 19 21. Oke. Alamat di mana Pak? Alamat kantor ya Pak ya? Alamat kantor, betul. Jalan Belitung Laut nomor 12A. Banjarmasin Kalimantan Selatan. jauh nggak nih Pak dari IKN Pak? Dari mana Pak? Dari IKN jauh ya Pak ya? Kalau IKN Kalimantan Timur Pak. 18 jam Pak jalan darat. Oke. Maaf Pak, saya geografinya agak jeblok ya Pak. Harus ke sini Pak. Jalan-jalan. Ya, belum pernah nih Pak Kalimantan. Mungkin nanti kalau saya ke Kalimantan boleh mampir kali ya. Pak Bari, Pak Robin. Pak. Sip, kalau gitu. Oke, Pak Bari, Pak Robin, itu tadi dari Jubilio. Sama saya mau informasiin juga. Jadi kalau di Jubilio, masa aktif berlangganan itu bukan terhitung dari kapan Bapak payment ya. Tapi dia baru terhitung ketika onboardingnya tadi itu udah selesai Pak. So misalkan nih, Bapak payment tanggal 6 Januari, ternyata onboarding data setup tadi sampai dengan training baru selesai di 6 Februari, maka masa aktif yang 2 tahun baru kita start mulai dari 6 Februari, bukan dari 6 Januari. Sehingga tidak ada waktu yang terbuang ya, Pak ya, selama persiapan. Oke, kalau gitu, itu saja dari saya mewakili Jubilio. Terima kasih banyak, senang berkenalan dengan Bapak-Bapak dan Mbak-Mbak semua. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore Pak, terima kasih semuanya. Terima kasih juga semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yosef. Ya, Pak. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Yosef.